Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Hadratul mukarramin, ma'asyiral ulama al-fudala, ma'asyiral asatidzah al-kurama, bapak-bapak hadirin hadirat jamaah salat maghrib di Masjid Hizbullah Singosari yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, Allah berkenan memberikan kesehatan bagi kita sehingga kita bisa melaksanakan kewajiban salat berjamaah sekaligus dirangkai dengan hadir majelis ta'lim. Sebagaimana biasa, saya membacakan kitab Risalah Ahlussunnah wal Jamaah karangan Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang saat ini kita masuk pada halaman 36. Masuk pada halaman 26. Babnya tentang tanda-tanda datangnya hari kiamat. Saya bacakan apa yang tertulis dalam kitab ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minha, di antara tanda-tanda datangnya hari kiamat sudah dekat, idza ata'a ar-rajulu imra'atahu wa aqqa ummahu, apabila sudah banyak seorang laki-laki yang taat alias takut kepada istrinya, kemudian karena rasa takut kepada istrinya dia berani untuk menentang ibunya. Begini maksudnya, ada sepasang suami istri. Ternyata si laki-laki atau suaminya ini masih punya ibu kandung. Karena rasa takut kepada istri yang kebetulan istrinya itu tidak sepakat dengan ibunya, alias tidak gaduh ya. Istri dan ibunya sama-sama wanita ini ya. Yang satu ibu, yang satu istri, tidak ada kecocokan. Bahkan juga naudzubillah kalau bertengkar antara siapa? Ibu dan istri. Nah, kemudian si suami itu lebih takut kepada istrinya daripada kepada ibunya. Kalau sudah ada kejadian di dunia ini orang-orang macam demikian, sebenarnya itulah termasuk dari tanda-tanda dekat kiamat. Ini kira-kira sudah ada belum ya macam begini ya? Banyak kayaknya ya. Rasanya kayak banyak ya. Jadi yang benar dalam berkeluarga, hubungan suami istri, nah itu istri wajib takut atau taat kepada suami. Sedangkan suami wajib takut atau taat kepada ibu kandungnya. Begitu. Ya. Nanti suatu saat si suami ini ya, kan punya anak. Ya, punya anak. Loh, kalau sudah punya anak demikian juga. Jadi si suami ini kan punya anak dari istri ya. Kalau saya sebutkan misalnya suaminya namanya Salim misalnya ya, istrinya namanya Salimah, jadi Salim dapat Salimah. Sudah, Salim punya ibu namanya Hindun, punya bapak namanya Ahmad misalnya. Sudah, Salim punya anak laki-laki namanya Musa. Sudah. Pertama, Hindun sebagai ibu kandungnya Salim wajib taat kepada ayahnya Salim. Siapa dari ayahnya Salim? Ahmad ya, karena istrinya kan gitu kan.
Hindun istrinya Ahmad, maka si Hindun wajib taat kepada Ahmad. Sudah? Karena istrinya. Sudah. Sekarang generasi ke bawahnya punya anak. Hindun sama Ahmad punya anak. Namanya siapa? Salim. Menikahlah Salim dengan Salimah. Sudah? Maka Salimah ini wajib taat atau takut kepada Salim. Ya, estafet. Sedangkan Salim wajib taat atau takut kepada ibunya, yaitu Hindun. Jelas? Sudah, ini generasi Salim. Sekarang punya anak. Punya anak. Laki-laki namanya Musa. Jadi Salimah punya anak, Salim dengan Salimah maksudnya. Salimah punya anak namanya Musa. Sudah. Musa menikah dengan perempuan namanya Dewi misalnya. Maka kewajibannya si Dewi ini wajib taat kepada suaminya yang namanya Musa. Sudah? Sedangkan Musa wajib taat kepada Salimah. Begitulah estafetnya, ya. Salimah kan ibu kandungnya. Jadi salah kalau misalnya Musa si anak ini takutnya kepada Dewi, ya, untuk melawan ibu kandungnya. Siapa ibu kandungnya tadi? Salimah. Salah besar. Jelas? Demikian juga si Salim. Si Salim takut kepada Salimah untuk melawan ibunya, yaitu Hindun. Salah besar. Jelas ya? Jadi runtutannya kembali lagi bahwa istri itu wajib taat atau takut kepada suami, sedangkan suami wajib takut atau taat kepada ibu kandungnya. Demikian dan seterusnya estafet, ya, dari generasi ke generasi yang berikutnya. Baik. Nah, kalau sudah terbalik, ada atau banyak suami-suami yang lebih takut kepada istrinya untuk melawan ibunya, maka zaman itulah sebenarnya adalah zaman yang sudah dekat dengan kiamat. Saya lanjut. Wa adna sadiqahu. Dan kalau sudah banyak orang yang menghina sahabatnya, temannya, jadi menganggap temannya sebagai anak buah atau budak, dihina. Yang namanya sodik itu setara, ya. Namanya sodik itu setara, ya dah. Kalau anak dengan orang tua itu tidak setara, ya. Lebih afdol orang tua daripada anak, kan begitu. Guru dengan murid maka lebih afdol guru, kan gitu kan. Tapi ini sesama murid atau sesama anak, yang anak itu punya teman, maka temannya ini disuruh-suruh dipekerjakan lah, ya, tidak disifati atau disikapi sebagai teman. Nah, kalau sudah banyak zaman semacam itu, bahwa ada orang yang menjadikan temannya itu lebih rendah dari dirinya, alias disuruh-suruh seperti seorang pegawai kepada atasannya atau atasan kepada pegawainya. Kalau sudah ada zaman semacam itu, sebenarnya itulah zaman-zaman sudah dekat kiamat. Apa ada kejadian kayak demikian? Jadi seorang kawan menghinakan alias menganggap rendah, atau mungkin lebih vulgar lagi memperbudak kawan yang sebenarnya kawannya itu ya dipergunakan atau dijadikan kawan, bukan budaknya, ya, bukan pesuruhnya, begitu. Wa aqsa abahu. Atau kalau sudah banyak anak yang menentang aturan atau larangan dari ayahnya. Jadi menentang ayahnya. Kalau sudah banyak generasi muda yang menentang ayahnya atau para anak menentang ayahnya, ini sudah banyak juga, ya. Banyak sekarang terjadi. Ini pertanda dekat-dekat dengan hari kiamat. Wartafa'atil aswatu fil masajid. Dan kalau sudah banyak keras-kerasan suara antar masjid. Wah, ini kayaknya terjadi nih, ya.
Di Indonesia saja ya, saya tidak bicara di mana-mana, di Indonesia ini kan terjadi. Jadi setiap masjid menggunakan pengeras suara yang satu dengan yang lainnya, ya dah, saling bersaut-sautan, bahkan saling keras-kerasan suara, begitu ya. Di sini pembahasannya itu bukan halal haram, bukan. Ya, kita tidak membahas hukum halal haram, ya dah. Seperti tadi itu, anak yang durhaka kepada orang tuanya, tidak mengatakan di dalam bab ini adalah bab halal haram, boleh atau tidak, bukan. Tapi kejadian-kejadian itu menandakan sudah dekat hari kiamat. Termasuk juga masjid-masjid yang sekarang memang di mana-mana berlomba-lomba untuk memperkeras suaranya, ya. Wartafatil aswatu fil masajid. Ini sebenarnya adalah tanda-tanda sudah dekat hari kiamat. Baik. Rawahu Tirmidzi, ini hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi an Abi Hurairah, dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Saya lanjutkan. Wa minha, di antaranya adalah idza dhaharatil kainatu, apabila sudah bermunculan al-kainat, yaitu wanita-wanita penghibur. Wanita-wanita penghibur. Penghibur itu mungkin yang lebih vulgar, yaitu para pelacur, barangkali begitu ya. Ini penghibur dalam artian yang sudah konotasinya konotasi yang sudah rusak ya. Penghibur dalam artian pelanggaran perzinaan gitu ya. Dan sepertinya ya sudah di dunia ini macam-macam ya. Sudah banyak terjadi pelacuran-pelacuran di kalangan wanita-wanita penghibur. Itu satu, pelacuran. Kedua, penghibur bisa juga yang tidak sampai kepada dunia pelacuran. Tapi misalnya hiburan-hiburan musik, tapi yang di sana itu menggunakan wanita-wanita, sehingga banyak laki-laki yang tertarik untuk datang ke tempat hiburan itu, tertarik gara-gara banyak wanita-wanita cantik yang ditampilkan. Ya, jangankan demikian, beberapa waktu yang lalu, kalau tidak 4 atau 5 hari yang lampau, ini terjadi di wilayah Batu sana, kota Batu. Ada satu perkumpulan. Ini satu perkumpulan ini semacam geng motor, gitu ya, geng motor, geng mobil, gitu ya, satu grup. Sudah, ini mengadakan kegiatan, cuman terpusat di kota Batu. Yang jadi masalah, mereka ini mengundang ya penyanyi, sudah mengundang penyanyi ini untuk tampil, maksudnya agar menarik para penonton untuk menyaksikan perkumpulan ini. Ya mungkin kalau perkumpulannya ya biasa-biasa saja ya, kan sekarang banyak ya. Misalnya ada mobil-mobil kuno ya, atau mobil kuno klub gitu ya, ada ya klub mobil kuno, mobil antik kan ada kan, atau moge ya, motor gede kan ada klubnya. Ya biasa-biasa saja lah, banyak ya. Atau mungkin sepeda ontel ini ya, ada grup sendiri kan begitu, banyak di masyarakat semacam itu. Olahraga, grup voli kan banyak, grup bola juga banyak. Cuman ini grup ini yang di Batu kemarin mengadakan acara, kemudian mengundang penyanyi. Nah, yang jadi masalah juga di situ ada semacam fashion show atau tari-tarian lah ala mereka. Yang terjadi ini ada wanita-wanita yang hanya menggunakan celana pendek. Celana pendek ketat, sudah tidak pakai baju. Nah, ini disaksikan oleh banyak orang yang lalu lalang di keramaian. Namanya kan wanita penghibur ini. Masuk dalam dunia wanita penghibur. Di sini kita tidak menuduh wah itu adalah pelacur, tidak. Tapi ini masuk dalam dunia wanita penghibur. Apalagi dengan baju yang seronok, baju yang vulgar, baju yang ya porno lah ya.
yang tidak elok. Ini terjadi barusan, tidak sampai seminggu yang lampau. Ini namanya idza dhaharatil qinat, yaitu para wanita-wanita penghibur. Maka sesungguhnya itu sudah dekat dengan hari kiamat. Wal ma'azif, dan sudah banyaknya grup-grup musik yang bertebaran atau bermunculan. Banyaknya pemusik-pemusik atau yang menggunakan alat-alat musik dengan berbagai jenisnya. Nah, ini kalau sudah banyak berkembang di dunia ini, maka sesungguhnya zaman itu adalah zaman yang sudah dekat dengan hari kiamat. Ya, kalau kita jujur, sebenarnya apakah musik-musik itu sudah melanda dunia kita, bahkan dunia Islam zaman sekarang? Bahkan di rumah-rumah kita, kalau kita masih punya alat tasjil atau alat tape misalnya, tape ya, terus ada kasetnya itu ya, kaset tape itu, kalau kita jujur ini, kira-kira di rumah tangga kita ini banyak mana ini tape yang untuk membunyikan musik atau tape membunyikan bacaan Al-Quran? Mana yang lebih banyak? Musik lebih banyak. Ya dah. Hiburan misalnya, televisi misalnya. Televisi itu ya ada, dalam televisi dunia dakwah ada. Tapi banyak mana kira-kira dalam iklan-iklan itu yang menggunakan musik atau menggunakan ayat-ayat Al-Quran? Musik. Ya dah. Bahkan kadang-kadang kita zaman sekarang ini beli HP ini loh, ya, handphone ini loh, beli handphone. Ya benar, kadang-kadang ada panggilnya ini, ada istilahnya qasidah atau ada sholawat, ya dah. Ada apa lagi? Bacaan Al-Quran ada. Tapi yang mayoritas ini panggilan itu menggunakan nada-nada musik, ayat-ayat Al-Quran, nada-nada musik. Ini berarti musik itu sudah hampir menyatu dengan masyarakat. Ini bukan sekedar di tempat kita, bukan sekedar di Singosari. Indonesia pun sudah terlanda semacam itu. Jangankan Indonesia, dunia Islam pun itu loh sudah terlanda. Tidak? Yaitu banyaknya musik-musik yang bermekaran di mana-mana dengan berbagai macam variasinya. Bahkan sekarang ini musim juga kan dakwah dengan musik. Di sini sekali lagi kita tidak membicarakan bab halal atau haram, misalnya bertanya boleh apa tidak, ya boleh apa tidak berdakwah dengan menggunakan musik. Ini pembahasannya bukan itu. Paham ya? Pembahasannya adalah bila mana itu terjadi, maka zaman itulah pertanda zaman yang sudah dekat dengan kiamat. Dan orang-orang yang menjadikan ikon di dalam dunia musik itu termasuk adalah orang-orang yang menjadi tanda datangnya hari kiamat. Ya dah. Ini membahayakan ini ya. Baik. Saya lanjutkan. Wa syuribatil khumur. Dan juga kalau sudah banyak Khomer itu minuman keras, sudah banyak dikonsumsi. Banyaknya orang-orang mengkonsumsi minuman keras. Ya kalau di Indonesia mungkin lebih mudah diperkenalkan dengan bir gitu ya, minuman keras yang mengandung alkohol, ya dah. Nah, bahkan sekarang ini menjadi tidak jelas ini. Kadang-kadang minumannya masyarakat, produk minuman masyarakat. Ya semacam legen misalnya ya, legen tua sedikit menjadi toa, kan begitu, dengan berbagai macam variasi pembuatan legen. Jelas ya. Sekali lagi kita tidak membahas hukumnya legen itu halal apa haram, toa itu halal apa haram, bukan itu pembahasan kita malam ini. Tapi keberadaan legen yang kalau dibiarkan menjadi toa, tatkala dia menjadi toa kemudian dikonsumsi, itu berarti apa?
sebenarnya sudah dekat dengan tanda-tanda kiamat. Kalau kita jujur, ada sebagian wilayah-wilayah di Indonesia atau mungkin di Jawa Timur, seperti di Tuban contoh ini ya, ini kan produksi legen. Yang legen itu bila mana dibiarkan menjadi toa, ya syukur-syukurlah kalau sebelum jadi toa sudah diminum, belum sampai mabuk ya, memabukkan. Tapi apakah tidak ada orang minum toa? Mulai tahun berapa orang banyak minum toa? Ternyata sudah turun-temurun ya, banyak. Padahal dimulai orang itu suka minum toa sebenarnya, maka disitulah tanda-tanda dekat hari kiamat. Kalau ini adalah generasi, sebut saja generasi kita, sahabat-sahabat kita yang ada di Tuban dan tempat-tempat pembuatan toa lainnya, sebut saja generasi kelima misalnya ya. Sekarang generasi kelima, dan ditemukan minuman toa itu misalnya Mbah Boyot nenek moyang kita yang kelima, berarti nenek moyang kita yang kelima itu dimulainya dekat dengan tanda kiamat. Lah generasi kita gimana ini? Pasti semakin dekat ya dah. Kalau kita ambil mudah saja, setiap generasi itu 100 tahun ya, setiap generasi saya anggap 100 tahun, yaitu 1 abad. Nah, misalnya awal ditemukan toa itu, toa yang dari legen itu misalnya 5 abad yang lampau, itu berarti kan 5 abad yang lampau sudah dekat dengan kiamat. Lah zaman sekarang sisa apa hari kiamat ini? Sungguh sangat dekat sekali, itu maksudnya ya. Sekali lagi di dalam pembahasan hadis-hadis ini tidak membahas halal dan haram, tapi membahas tentang tanda-tanda hari kiamat. Wala'nu akhir hadhil ummati awwalaha, dan jika sudah banyak laknat yang diucapkan oleh orang-orang yang akhir di umat ini atau hidup di zaman sekarang, melaknat awalaha, orang-orang yang terdahulu, yaitu awal hadil ummah. Awal hadil ummah, siapa orang yang pertama-tama masuk Islam? Mereka adalah para sahabat radhiyallahu taala anhum. Itulah awal hadil ummah, awalnya umat ini. Kalau sudah banyak di suatu zaman, yang zaman itu masyarakatnya banyak yang melaknat para sahabat ya, zaman sekarang misalnya. Kalau zaman sekarang ini kan akhir hadil umat, kalau orang-orang sekarang sudah banyak yang melaknat para sahabat, maka sesungguhnya itu sudah dekat sekali dengan datangnya hari kiamat. Melaknat sahabat, bagaimana melaknat sahabat? Apakah ada melaknat sahabat? Ada, yaitu orang-orang Syiah, orang-orang Syiah Imamiyah khususnya, Syiah Gulat ya pada khususnya, Syiahnya Khomeini, Syiah yang ada di Iran. Tapi sekarang bukan sekedar di Iran, juga sudah bermekaran kemana-mana, termasuk di Irak, termasuk di Syria, dan juga masuk di Mesir, bahkan masuk di Indonesia, juga masuk di Malaysia. Ada juga Syiah-Syiah yang melaknat sahabat yang hidup di dekat Pakistan, daerah Pakistan, India, Pakistan itu juga memper-memper dengan wilayah-wilayah Urdu ya. Maka mereka ini Syiahnya kebanyakan adalah Syiah yang berkiblat kepada Imamiyah. Nah, ini kebanyakan adalah orang-orang yang melaknat para sahabat. Bukan 1-2 orang, tapi lebih sudah ribuan orang di antara mereka. Ribuan orang. Tokoh-tokohnya pun banyak yang melaknat para sahabat Nabi Muhammad SAW. Ada namanya Yasir Habib, namanya ini ya, seorang tokoh Syiah yang aktif berdakwah di Australia. Ini juga dalam video-video ceramahnya ini hampir tidak lepas dari melaknat Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar.
Padahal Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar adalah generasi awal hadil ummah. Nah ini sudah terjadi. Buku-buku mereka pun sudah banyak. Saya punya buku namanya As-Sab'atu Minas Salaf. 7 orang salaf. 7 orang salaf maksudnya 7 orang di kalangan orang-orang terdahulu, yaitu orang-orang awal ya. Karangannya Al-Fairuzabadi pengarangnya namanya. Ini isinya adalah mencaci maki Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Siti Aisyah, Siti Hafsah, Sayyidina Abu Hurairah dan Sayyidina Khalid bin Walid. Ini yang menjadi sasaran caci maki dan pelaknatan dalam buku tersebut. Saya punya bukunya. Ini diterbitkan oleh penerbit di Teheran, Iran. Jadi bukunya ini tebal. Kalau saya lebih muda mungkin sekitar kanan kiri 200 halaman. Isinya caci maki semuanya. Isinya ini caci maki semuanya. Luar biasa. Ya sekarang ini diterbitkan di Iran dan saya punya. Berarti apa berarti? Berarti tersebar. Diterbitkan di Iran dan saya punya. Saya orang Singosari tapi punya. Saya tidak pernah ke Iran. Artinya apa? Artinya buku ini juga tersebar. Tentu bukan saya saja yang punya, ya dah. Saya di antara sekian banyak orang yang mempunyai buku yang namanya As-Sab'atu Minas Salaf, karangan orang-orang Syiah atau tokoh Syiah Al-Fairuzabad. Ya, ini kan luar biasa. Dan ini pertanda bahwa hari kiamat sudah dekat, karena sudah banyak apa yang disebutkan dalam hadis ini ya terjadi benar-benar, yaitu boleh la'ana akhiru hadhil ummata, la'ana akhiru hadhil ummati awwalaha, yaitu jika mana orang-orang yang hidup terakhir di kalangan umat ini melaknat orang yang pertama, yaitu orang-orang terdahulu. Rawahu Tirmidzi, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Wa minha, di antara akan terjadi atau dekat hari kiamat itu anna amamad dajjal sinuna khida'at, bahwasanya sebelum datangnya atau sebelum munculnya dajjal itu ada beberapa tahun yang banyak tipu menipu, urusan tipu menipu ya. Jadi ketidakjujuran. Sebelum munculnya Dajjal, maka terjadi beberapa tahun sebelumnya, di situ hiduplah manusia yang suka berbohong, suka menipu. Ya, seringkali terjadi banyak kebohongan publik. Ya, apa kebohongan publik? Yaitu kebohongan yang dilontarkan di depan masyarakat, baik lewat televisi, lewat koran, ya dah, lewat toko-toko. Contoh misalnya, ya sekarang ini kalau ada berita ya, ada suatu peristiwa yang merugikan umat Islam, peristiwa yang merugikan umat Islam, maka media-media tidak mau menayangkan. Contoh misalnya di Jakarta ini, berapa banyak masjid-masjid yang digusur oleh Ahok, ya dah, masjid-masjid yang digusur dirobohkan oleh Ahok melewati apa itu Satpol PP-nya mana, pemerintahan DKI Jakarta ya. Itu tidak pernah di-build-up oleh media, tidak pernah ditayangkan oleh media ya. Tapi kalau misalnya ada tempat ibadah non muslim satu digusur, wah ini media, seakan-akan ini media ini menyoroti dan memberitahukan inilah kekejaman umat Islam, kekejaman umat Islam ya. Ini kebohongan publik. Kalaupun misalnya ditimbang-timbang
Banyak mana? Banyak mana tempat ibadah non muslim yang digusur atau tempat ibadah umat Islam, masjid, mushola, ya, surau dan seterusnya yang digusur. Kalau kita bicara di Jakarta ini, yang jelas masjid milik umat Islam, surau, ya, langgar, mushola, apalah namanya ya. Bahkan juga tempat pendidikan milik umat Islam seperti TPG. Ini yang digusur jauh lebih banyak, tapi tidak pernah diekspos. Sedangkan yang kalau ada di tempat jauh, misalnya di Kalimantan atau di mana ya, itu misalnya ada tempat ibadah non muslim dirobohkan. Wah, ini seakan-akan beritanya mendunia. Ya dah, namanya kebohongan publik. Jelas. Bahkan kadang-kadang diperbanyak ini. Kalau rusaknya separuh ya misalnya. Ada dibakar, rusaknya separuh misalnya. Wah, ini seakan-akan digambarkan ini yang rusak semuanya bahkan parah. Ini kan terjadi ya. Kalau kita jeli melihat berita-berita media sekuler dan media non muslim yang memberitakan tentang kebohongan-kebohongan mereka, ini terjadi, sudah terjadi. Repotnya masyarakat Islam ini ya percaya saja. Misalnya ada berita di koran-koran yang pemiliknya itu non muslim atau orang-orang sekuler. Orang-orang sekuler adalah orang-orang yang anti Islam walaupun berKTP Islam. Ya, ini dipercaya 100%. Ya misalnya Merdeka ya, atau Jawa Pos atau Kompas, ya dah, dan lain sebagainya. Yang umum-umum ini yang jarang sekali memberitakan tentang kepentingan umat Islam. Nah, ini kan menjadi makanan tiap hari kita. Dan kalau ada berita-berita ini, padahal sebenarnya ini kebohongan publik itu karena mereka yang mengatakan dan sering dikatakan, maka seakan-akan ada kebenarannya. Nah, kalau itu zaman-zaman semacam itu sudah terjadi, sesungguhnya itu juga sebagai pertanda datangnya hari kiamat sudah dekat. Dan sinun itu ya beberapa tahun, dikatakan sinun gitu ya, beberapa tahun. Khidaat, penipuan itu baru dalam dunia berita ya, dalam urusan berita atau media. Belum lagi penipuan yang lain. Sekarang musimnya penipuan macam hadiah-hadiah yang disediakan oleh counter itu ya. Seorang misalnya meng-SMS masyarakat, Anda mendapatkan hadiah 50 juta, maka kontak saja ini, buka ini, kan ada itu ya. Ini penipuan-penipuan macam itu juga sebagai pertanda adalah sudah ada dalam tahun-tahun yang akan datangnya Dajjal. Ini penipuan. Yukadzabu fiha as-shadiq. Orang yang benar, as-shadiq, yukadzab, dianggap bohong. Orang yang bicara benar dianggap bohong, dimusuhi, tidak dipercaya. Wa yusaddaqu fiha al-kadzib. Sedangkan al-kadzib, orang yang pembohong, dianggap jujur. Kenapa kok demikian? Iya, karena yang bohong sering ditampilkan di tengah masyarakat, ada ditampilkan di media-media, sehingga secara tidak langsung dia akan menjadi tokoh publik ya. Sedangkan orang yang jujur ini disembunyikan, tidak di-blow up atau tidak dimediakan, sehingga orang-orang jujur ini dianggap tidak ada. Coba kita kalau datang ke dusun-dusun ya, ada tokoh-tokoh umat Islam di dusun-dusun yang mereka adalah orang-orang jujur, ulama-ulama sepuh yang jujur-jujur, mana pernah masuk TV? Tidak ada masuk TV. Maka kalau mereka mengatakan suatu kebenaran dalam agama, ini halal, ini haram, nggak dipedulikan. Ya dah. Tapi berapa banyak tokoh
yang sebenarnya dia tidak pandai di dalam beragama, tidak mengerti agama, cuman pinter ngomong, pinter bicara. Kemudian dia punya channel ya, sehingga dia bisa masuk di media, apa di koran, apa di TV, atau di radio dan segala macam. Ya, ya syukur-syukur kalau orang ini benar. Tapi kadang-kadang dia ini berbohong, baik itu dalam dunia politik, dunia kemasyarakatan, dunia organisasi dan lain sebagainya. Maka semuanya masyarakat mengatakan ini kan tokoh nasional, ini kan tokoh publik, ini kan tokoh dan segala macam. Maka pembicaraannya apapun dipercaya tanpa harus mau diteliti ulang. Ini kan terjadi. Ya kan? Zaman sekarang sudah terjadi. Itu maksudnya kalau sudah ada orang-orang yang jujur dituduh bohong, sedangkan orang yang pembohong dianggap jujur, maka itu juga sudah dekat dengan tahun-tahun kebangkitan Dajjal. Ya dah. Kayaknya sekarang sudah musimnya. Ya. Apalagi kalau kampanye itu. Kalau musim kampanye, saya tanya musim kampanye itu biasanya tokoh-tokoh publik banyak jujurnya atau banyak bohongnya, banyak janji tepat atau janji palsu. Janji palsu atau janji tepat menepati janji palsu. Nanti kalau saya diangkat atau kalau nanti jagoku diangkat, maka kalian akan mendapatkan pengobatan gratis. Betul? Bohong dia. Tapi subhanallah tetap dibela, dipercaya. Ya dah, tetap dipercaya. Padahal bohong. Kemarin 5 tahun yang lalu bohong. Tahun ini tambah lagi dipercaya lagi. Betul? Terjadi enggak semacam itu? Terjadi. Ya. Bahkan tokoh-tokoh non-muslim pun dikembangi atau dihias. Seperti Haritano ini ya, Haritano ini sekarang dihias ini. Dihias seakan-akan ini adalah orang yang Islami, orang yang membela keislaman penuh, padahal dia orang Nasrani dia. Ya, tidak mungkin masa Islam dititipkan kepada orang Nasrani. Tapi dibohongi atau masyarakat dibohongi oleh tokoh-tokoh yang membol up yang mungkin karena dapat uang barangkali gitu. Mayoritasnya dapat uang. Kadang-kadang kita atau masyarakat ini yang percaya saja. Itu kan tokoh. Ya, ini yang terjadi. Sebenarnya kejadian ini tiada lain adalah termasuk sudah pada tahun-tahun dekat bangkitnya atau munculnya Dajjal. Ini mengkhawatirkan dan nyata ini ya. Sangat nyata. Berapa banyak kita, warga kita di kampung-kampung yang dibohongi politisi-politisi. Ya dah. Baik itu yang calon anggota DPR atau yang sudah jadi anggota DPR. Kita suruh pilih. Setelah kita milih, apa? Janjinya apa? Enggak terpenuhi sama sekali. Ya dah. Banyak sekali, banyak dan banyak. Ini juga mereka adalah termasuk orang-orang sebagai tanda datangnya hari kiamat. Mudah-mudahan kita dilindungi oleh Allah SWT, dijaga oleh Allah SWT, jangan sampai menjadi orang-orang yang ikut-ikutan menjadi tanda hari kiamat. Wa yakunu fihal amin wa yu'tamanu fihal kha'in. Orang yang amanat, al-amin yang amanat ini dikhianati. Orang yang amanat dikhianati. Orang menyampaikan kebenaran agama dikhianati, lari dari dirinya. Wah, gak enak sama fulan ini, sama orang itu. Apa? Bisanya bicara halal dan haram. Loh, kalau memang halal dan haram memang harus dikatakan, kenapa tidak kan gitu ya? Tanya sekarang. Urusan nyogok ini loh, nyogok suara, beli suara, halal apa haram? Ya jelas haram. Bahkan yang nyogok maupun yang disogok besok-besok diancam ke neraka. Kata Nabi SAW, ar-rashi wal murtashi finnar. Orang yang menyogok dan yang disogok ini calon penduduk neraka. Sekarang kalau ada misalnya pemilihan pilkada lah dalam segala tingkat, ya. Kemudian ada sogok menyogok di kalangan mereka. Kemudian ada seorang yang tegas mengatakan, yang nyogok itu
haram. Yang nyokok sana, yang disokok juga haram. Ada pembagian uang, ya dah. Kira-kira direken enggak sama masyarakat? Alah Pak Ustadz, sampai enggak duit kan gitu ya. Ada bicara enggak punya duit, kami butuh duit, enggak butuh nasihat. Itu sekarang masyarakat, betul? Ya dah. Ya, enggak apa-apa lah 5 tahun sekali kami jual suara, lumayan. Dapat beras dan uang 100. Katanya setahun sekali atau 5 tahun sekali. Padahal yang demikian diancam oleh Allah SWT di neraka. Tidak takut. Nah ini yang terjadi. Maka biasanya kalau sudah musim pilkada, kalau ada orang yang tegas mengatakan itu haram, maka dia menjadi bumerang bagi dirinya. Orang yang jujur dia apa kan? Dimusuhi, dikhianati atau dimusuhi. Wa yu'tamanu fi hal khain. Sedangkan orang yang janji-janji palsu, al-khain, tukang khianat, suka janji-janji saja tapi tidak dipenuhi, ya dah. Kalau memenuhi cuma sedikit, ini dipercaya. Misalnya begini, kalau pilih saya, nanti saya belikan mobil setiap RT atau RW. Ini saya kasih kaos dulu untuk sementara, ya dah. Saya kasih kaos. Ayo semua warga satu RT ini memilih saya. Sudah, ternyata sudah dipilih, tidak memberikan kepastiannya, tidak diberi apa tadi bayarannya lah, gitu ya. Nah, ini kan terjadi. Dan kalaupun terulang lagi, dipercaya lagi demikian. Baik RT yang mengatur tadi itu, wah dipercaya. Misalnya gini, janji diberi setiap warga itu 1 juta misalnya. Sekarang baru diberi kaos dengan 10.000. Wah percaya semuanya. Ya dah, sudah jadi. Nggak ada yang namanya uang 1 juta. Hanya dapat kaos berapa? 1 sama uang 10.000 misalnya, ya misalnya. Tahun-tahun berikutnya terjadi lagi, itu ya percaya lagi. Alasannya apa? Ya lumayanlah dapat kaos untuk tidur katanya ya, daripada nggak dapat sama sekali. Ini kan orang khain yang dipercaya. Kalau sudah ada zaman semacam demikian, sesungguhnya itu adalah zaman yang sudah dekat dengan kebangkitan atau timbulnya atau munculnya siapa? Ad-Dajjal. Nauzubillahi min dzalik. Wa yatakallamu fiha ar-ruwaybidha. Kalau sudah banyak di tengah masyarakat, berbicaralah ar-ruwaybidha, orang-orang awam yang tidak ngerti agama, berkomentar tentang agama. Wah, kalau ini nyata, ar-ruwaybidha ini nyata ya. Dalam dunia maya luar biasa. Anak-anak muda ini seperti mereka sudah menjadi alim-alim semuanya, banyak yang berbicara masalah agama. Qala ar-rajulu tafa yatakallamu fi amril amah. Maksudnya ar-ruwaybidha adalah orang awam yang bicara tentang masalah kemaslahatan umum, orang awam ya. Maka mereka namanya ruwaybidha. Kalau sudah muncul ruwaybidha, maka itu pertanda akan segera datang hari kiamat. Dan sekarang sudah zamannya ruwaybidha di mana-mana bermunculan di tengah masyarakat ya, di warung kopi ada kumpulan anak-anak berbicara agama ya, berbicara masyarakatan, mereka tidak mengerti apa-apa kan begitu ya. Bukan juga di beberapa tempat yang lain awam, mereka membicarakan masalah agama dan menghukumi halal dan haram. Ini adalah zaman sudah nyata. Mudah-mudahan bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, apa yang saya sampaikan ini ada manfaatnya dan mudah-mudahan kita dilindungi oleh Allah SWT agar benar-benar menjadi orang-orang yang beriman dan selamat di dunia wa dunia wal akhirah. Tadi hadis yang terakhir adalah rawahu Ahmad wal Bazzar an Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhu, yaitu hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Al Bazzar dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Barangkali itu yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya kalau ada kata-kata yang kurang tepat, sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hadza wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.